Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada pengajian rutin Kitab Minhajul Aminin Masjid Al-Falah Kedai Aceh. Hari ini tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah. Mungkin ada yang belum berjumpa di pertemuan minggu yang lalu. Mungkin sangat tepat untuk kita ucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Dan saya juga selaku pembawa pengajian rutin mohon maaf lahir batin kepada seluruh jamaah. Mungkin ada silap kata, silap tutur kata dan juga sikap serta tingkah laku yang membuat tersinggung ataupun ada hati yang terluka. Begitupun juga kaum ayah dan kaum ibu Bandung, insyaallah Indonesia berdoa, dan inilah yang diajarkan dalam kitab tasawuf Minhajul Abidin ini, bagaimana kita bisa membersihkan hati, karena ini bagian daripada ilmu tasawuf yang merupakan 3 ilmu utama yang wajib dipelajari, yaitu tasawuf, tasawuf, tauhid dan fikih. Salawat beriring salam mari selalu kita sajikan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang begitu mulia, yang mengajarkan kita bagaimana agar saat kita hidup bukan untuk membalas kejahatan orang lain pada kita, tapi bagaimana untuk mendidik diri kita agar tidak melakukan kejahatan yang sama kepada orang lain. Jadi Rasulullah mengajarkan agar kita hidup bukan untuk membalas kejahatan orang lain, tapi bagaimana agar kita mendidik diri tidak melakukan kejahatan yang sama kepada orang lain. Jadi kalau kita bisa memposisikan diri kita sesuai sunnah Rasulullah, kita hidup dunia akan lebih mudah, karena tidak ada yang membuat kita susah. Karena hidup, walaupun kita nggak punya uang, sekecil apapun uangnya akan cukup kita gunakan untuk hidup. Tapi sebesar apapun uangnya tidak akan cukup digunakan untuk gaya hidup. Kalau kita punya uang cuma untuk beli beras, untuk beli minum sehari-hari, insya Allah cukup. Tapi kalau kita punya keinginan yang begitu banyak, maka sebesar apapun uang kita tidak akan cukup, apalagi digunakan untuk bergaya-gaya dalam hidup. Nah, hidupin HP baru, hidupin modal baru, tidak akan cukup seberapa pun uangnya. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga diteruskan oleh para ulama, termasuk yang kita pelajari hari ini tentang ilmu tasawuf, bagaimana menata hati agar kita hati-hati menjalani hidup di dunia ini. Kaum aku, mutua, sosial Allah, serta para umi, semua para jamaah, kita mulai pengajian kita dengan bercerita sedikit tentang review minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana cerita atau kata daripada Sayyidi Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Beliau menunjukkan bahwa seluruh para ulama, seluruh akabir berkata, sungguh bagi kita yang punya hajat, punya keinginan, akan sangat lebih bagus apabila kita mengambil wasilah bertawassul kepada Imam Al-Ghazali. Menyertanya sakit, ditanya hajat, kita kepengen menunaikan hajat kita, maka akan sangat lebih bagus kalau ya Allah ya Tuhanku, dan berdoa hajat dong dengan wasilah Imam Al-Ghazali. Dan ini tajrib mujarab, artinya sudah dicoba oleh berbagai ulama para akabir, insyaallah berhasil. Apalagi kata orang soleh bahwa rohnya Imam Ghazali, ruhaniyahnya Imam Ghazali akan hadir pada saat kita membaca kitab-kitab karangan beliau. Jadi dalam ilmu tasawuf diajarkan bukan hanya
kita mendapatkan ilmu dengan cara kita belajar, tapi kita akan lebih memahami ekstraksi daripada ilmu bila kita merasakan hadirnya si pengarang. Kita merasakan kedekatan dengan guru kita. Misalnya tak ikut, tak dengar pun, kita suka kepada urang tempat tanya pun, kita senang dengan urang sebut, kita hormati urang yang sebutnya, maka itu ilmunya lagi betul daripada insyaallah mansabah berarti. Tapi apabila kita ikut pengajian dan anak galak dan punya, kita dengar ceramah anak galak dan punya, maka ilmunya cuma sebatas ada di telinga kita, tapi tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Inilah hakikat daripada ilmu tasawuf. Makanya bukan kalau kita mengaji di Samarana, hanya bertakdim kamu ini, menyatakan di Kutakrun, yang Abu Kutakrun memang bertani banyak keramat. Artinya kita harus punya sebuah esensi bahwa inilah orang yang mengajar saya dan orang ini harus saya hormati. Takdim kepada guru ini dilakukan oleh seluruh orang yang belajar ilmu tasawuf, bahkan sampai pada tingkat sansa menyodabut kitab Imam Ghazali. Imam Ghazalinya hadir saja tanya. Itu yang harus kita yakini dan membuat insyaallah kita cepat paham. Bahkan ada takut beranggapan menyodanya kita hadirkan sebetulnya. Ini membuat kita cepat sekali sampai kepada esensi atau keadaan pada ilmu. Sabar kita melatih, sabar kita berzikir, kita wirid. Kalau kita zikir, kita wirid, lewat nada, no sabon doa. Pak Siro Kureganyo. Segala kita kirimkan doa tersebut sebelum kita membaca, kita akan buat wasilah, kita akan tawasul. Makanya sebelum belajar doa, banyak orang datang ke rumah Ustaz Gunawan, saya mau belajar doa ini, saya mau belajar doa itu. Lo kepengen cepat kaya, saya kepengen bisa berhasil, saya kepengen sukses, saya kepengen bagi yang ikut ujian, mau sidang, skripsi, saya kepengen wadah dan sidang, mandu-mandu berhasil, wadah dan ACC, pada dosen, mandu-mandu begitu. Apa doanya? Ada doanya. Dan saat kita ajarkan doa, kita ajarkan wasilahnya. Saya belajar ini dari guru saya ini, guru saya belajar dari ini, belajar dari ini, belajar dari ini, belajar dari ini, sampai ke Rasulullah. Sampai kita coba tarikat, misalnya tarikat Somaliyah misalnya, coba Abu Kutakrun, saya buat tarikat, saya satu sama Abu Kutakrun, satu lagi sama Abu Mundi. Itu tarikatnya, silsilahnya sampai ke Nabi Muhammad. Kita bicarakan Qul huwallahu ahad, yang benar-benar itu kekipan Rasulullah ke zaman laginya untuk katanya, karena ada silsilah. Dan ini menjadi wasail, menjadi jalan bagi kita. Kalau kita pahami ini, insya Allah kita tahu bagaimana hakikat berguru. Jadi betul, makanya saat kita mau berdoa, kita akan berdoa misalnya waktu kita pimpin sama dia, ila hadratin Nabi Mustafa, lalu kita ajarkan wa ala ahli kulli silsilati usulihim wa furu'ihim ajma'in. Ya Allah, betul yang kamu bacanya kepada seluruh ahli silsilah, ahli talo danyonya sampai drop kepada Rasulullah. Usulihim wa furu'ihim ajma'in. Menyana kurai-kurai katanya, menyana murid-murid katanya, mana betul. Jadi kalau misalnya kita tahu ini, kita paham akan esensi daripada belajar dan menyobrol ayah dan umi mandu mau belajar seperti ini, mandung bagaji. Kita kuliah S1, kita kuliah S2. Kalau kita hormat kepada guru kita, maka ini pun akan lebih cepat kita paham. Kita mengaji pun begitu. Menyo kira-kira dan Yohana galak dan punya beda itu. Karena akan bisa ilmu ini adalah hati dengan hati. Kalau hati kita tidak tahu dengan guru kita, akhirnya dapat kita ilmu Ghazali, tapi kita tidak paham siapa Imam Ghazali, tidak cinta kepada Imam Ghazali, maka jangan coba-coba. Karena but yang jatuh. Tadu ini yang ada. Kenapa? Karena kita tidak cinta kepada guru kita. Nah, inilah yang perlu diajarkan dalam manajemen cinta di ilmu tasawuf. Jadi kita caranya ada BO takut mandung jika so. Jangan ulama-ulama jangan. Cuma juga kita saya lain. Tapi ditarik lengkap lagi terlengai. Kenapa pakai ilmu? Wadah itu cuma cari bilang, yang cuma lengkap kebang. Sama lagi ditarik lengai, nyanduk danau akhirnya lagi cuma casin. Seperti itu jadi jauh lah.
Cuma betul kita Zainal, cuma isi food 20 kan. Tapi awalul ma'rifatullah cuma itu bisa keramat. Nah inilah mungkin nanti kita ajarkan di depan. Belajarnya sedikit tapi bisa sampai membalik sebuah bukit. Nah mudah-mudahan kita pahami ini. Nah sedikit lagi pengajian yang minggu lalu disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi pada kitab Takhrijul Ahaditsul Ahyan dari Ibnu Subki dalam tabakannya dan yang lain daripada keduanya, bahwa Imam Ghazali ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada lautan dan juga lebih tinggi daripada langit. Jadi beliau memiliki, kalau lautan itu ada permata, lalu Imam Ghazali nya mandung nah kandungan permata. Menyotanya cinta kepada guru sang-sang mengagungkan beliau lebih dari segalanya, maka kita akan mudah paham. Menyota hormati guru dan sang-sang pokoknya memang ahli segala-galanya, maka itu akan lebih cepat kita pahami. Di Jawa bahkan guru bagai-bagai hamalin, ada guru di Sidogiri, guru bahkan lebih bagai keramat. Dan kenapa sunat-sunat itu banyak di Jawa? Karena mereka saat mereka paham belajar satu ilmu langsung diamalkan dan pimpin yakin. Tuh yang bukan pimpin yakin. Jadi hanya seanak aku bukan punya. Karena di dalam pokoknya yang menyona baca modal dia dan anak bercerita. Di situ aku udah kulo daikut udah udah kulo. Aku udah kulo. Beberapa ada dengar yang jika tuh yang bukan satu dan dua. Itu juga Abu Mudi, itu juga ayat sebelum pengajian kita insya Allah hari Minggu ini di Hago Baratau Bidayah Wali Tamisi. Kalau mau hadir boleh pengajian Nastafi. Nah pengajiannya oleh cenderung kalau kita tidak menganggap beliau hebat maka anak bukit. Buaya buka menduk hanjika saudaranya, buaya buka hanjika mereka. Nah itulah mudah-mudahan kalau kita paham seperti ini kita akan lihat bagaimana rumus kita cinta kepada guru. Kalau kita lihat bagaimana kita buka hati kita kepada guru, maka ini membuat kita lebih paham, kita lebih bisa untuk memahami sebuah ilmu. Nah, kita sambung pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata pengarang dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini, kaum kami dan Umi Bandung, kita berdoa agar mendapatkan manfaat dari ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kunamai kitab ini terjemah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Maka maksudku adalah menerjemahkan maksud kitab Minhajul Abidin, barang yang dapat kupahami daripadanya juga dan barang yang lainnya kutinggalkan bagi ahlinya, dan aku taslimkan empunya untuk minuman. Maka inilah ketika masuk pada maksudnya diminta tolong kepada Allah, kemudian Rasulnya, dan kemudian minta istimdad kepada empunya asal terjemah, yaitu Hujjatul Islam al-Arif billah ar-Rabbani Sayyid Muhammad Al-Ghazali nafa'anallahu wa barakatihi wal muslimin, memberi taufik bagi shawab dan pengaruh bagi hari kiamat yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Nah, jadi kitab Minhajul Abidin ini adalah terjemahan daripada bahasa Melayunya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi mudah-mudahan beliau ini dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Nah, beliau dari Melayu, dari Fatani, Thailand. Beliau mengarang kitab ini sebagai terjemahan daripada kitab Minhajul Abidin, dan beliau berikan nama kitab ini Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, adalah terjemah daripada kitab Minhajul Abidin. Jadi mudah-mudahan beliau meminta tolong agar Allah memberikan manfaat dengan kitab ini dan kepada kita semua yang mau belajar daripada kitab terjemahan kitab Minhajul Abidin ini. Kalau kita sudah mau belajar kitab ini, maka seluruh ilmu daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali semua akan bisa kita serap. Jadi mudah-mudahan yang diberikan oleh Imam Ghazali kita bisa hadapi dalam hidup kita. Jadi mungkin kalau kita dulu pernah main game Angry Bird, mungkin kita tahu kalau kita udah jatuhkan balok-balok Angry Bird itu
Kalau kita gagal, ada aja babi yang ketawa. Cina bu yang gini, cina naik. Jadi itu juga ada bedanya. Menyodanya susah, si kana udah gedanya. Menyodanya sedang jatuh di bawah si kana udah ya ejek gedanya. Jadi ini diajarkan dalam kehidupan ini oleh Imam Al-Ghazali bagaimana kita menata hati. Kita melihat Imam Al-Ghazali ini sendiri perjalanan hidup beliau itu ditempuh dalam 4 marhalah. Artinya 4 tingkatan yang dia belajar. Kalau kita mau belajar seperti ini, maka insya Allah kita pun akan bisa pintar seperti beliau. Pertama, beliau lahir dari orang miskin. Bapak pokoknya udah kasih tekan, sehingga ada yang bilang nama beliau Al-Ghazali karena desa beliau desa Ghazal. Ada yang bilang Al-Ghazali, artinya bapak dia itu pemintal benang, urang cok baje, urang pegang ija, artinya pemintal benang, membuat jadi legendanya berarti urang pegang dikadu lah bahasa katanya. Jadi memang urang kasih ada bapak beliau dan bapak beliau buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca. Tapi marhalah pertama, langkah pertama bagaimana Imam Ghazali menjadi ulama, setiap pengajian, setiap bapak pokoknya ikut pengajian, sampai bapak pokoknya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalau bangai nepejit ada dong lagi dengkunya. Berangkat sahur malam Selasa ikut, malam Rabu ikut, malam Kamis ikut. Siapapun yang mengajar ngaji, siapapun ulama yang ceramah, tapi berdoa, ya Allah ya Tuhanku, nepejit ada dong bumalin lagi dengkunya. Semua teguh berdoa. Jadi makanya Imam Ghazali menjadi alim semuanya. Kalau mungkin tanya alim cuma bisa beberapa ilmu. Tapi Imam Ghazali ilmu fikih beliau hebat. Beliau mengarang ilmu fikih. Ilmu usul fikih, dasar ilmu fikih beliau juga hebat. Ilmu kalam, ilmu tauhid itu juga ilmu Imam Ghazali paling hebat. Bahkan di akhir hidupnya beliau sempat mengajar ilmu filsafat. Walaupun ini akhirnya beliau tinggalkan karena memang beliau itu tidak terlalu penting ilmu filsafat ini. Dan beliau menghabiskan hidupnya di ilmu tasawuf. Maka beliau mengarang seperti kitab Minhajul Abidin ini. Bagaimana kalau kita lihat Imam Ghazali, pertama beliau makaji alim ulun cikonya berdoa sampai tipna ulun buat berdoa agar adanya malim lagi ulun yang sembuh. Nah, kalau kita mau anak kita malim bertanya dikatakan lagi ada cip adanya boleh ditanya tipna ulun sembuh berdoa, ya Allah menguji anu bermalim lagi ulunnya. Jadi itu besar dua dengan ulun yang sembuh. Menyonal untuk begadang lagi punya pijit. Jadi upayakan agar kita dapat semua kebaikan dari orang yang kita lihat kepada anak cucu kita. Marhalah kedua, bagaimana Imam Ghazali menjadi bintang. Setelah bapak pokoknya kena meninggal, digubah pen. Bapak pokoknya hidup sederhana, tapi kita mengubah pen. Kepujuk Pak Dengku, teman akrab beliau, orang saudaraku. Wahai ngelum, misi meninggal belum bermoh nali. Ada usia 2 buahnya, anak dia 2 cuma. Satu Muhammad, satu Ahmad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Ini nama Imam Ghazali. Nama adiknya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad terakhir. Jadi lero urut siwanya namanya Muhammad, urut si keput, Abu si keput itu namanya Ahmad. 2 orang anak beliau Muhammad dan Ahmad. Kepujuk ubena harta bangun pokoknya yang dikubur ada dulu sampai habis hartanya baru wajah meninggal. Setelah beliau meninggal, beliau diajarkan Imam Ghazali sama adiknya Gubernur Ledengkunyo dan kemudian ulama raya ulama sufi beliau ajarkan sampai habis pen pokoknya. Setelah habis pen baru masuk Imam Ghazali marhalah ketiga. Bagaimana marhalah ketiga? Dia intan budaya di dekat rumah yang gratis. Ada yang jemput balik-balik sampai rumah yang pre, ada pre teto, pre bubu, pre rokok. Kayak bi mandum bubu ibu ina karena memang kira yatim bapak anali, mak anali. Jadi
Bagaimana beliau menghadapi masa-masa sulit ini? Kalau kita kadang-kadang berpikir, oh Tuhan lebih keluar kok. Saya lagi takut keluar rumah, takut banyak butiran debu, akan takut terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kenapa? Begitu banyak hal-hal yang begitu sulit keluar rumah. Begitu juga dengan Imam Ghazali pengen urus si anak sebelum, tapi beliau mengikuti marhalah ketiga kejabut di rumah yang sehingga banyak bisa kebut menuntut ilmu dengan begitu hebat. Sampai terakhir marhalah keempat beliau lakukan, yaitu beliau safar. Beliau pergi ke Jawa. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Menyodanya pada ilmu dajah pun. Habis itu jawab momennya dajah pun keluar. Karena sebuah panah tidak akan mencapai sasarannya sebelum dia melesat dari busurnya, kata Imam Syafi'i. Jadi bayangkan kalau kata Imam Syafi'i, ilmu bahasa Arabnya, air itu kalau menetap di tempat maka dia akan bau. Tapi kalau dia mengalir maka dia akan bersih. Makanya kamu hijrah. Dan ini adalah Imam Ghazali. Beliau mencari ilmu keluar kampung katanya. Ibaratnya dapur gede Samananga, dapur gede Kuantan, dapur gede Ulungo, dapur gede Labuhan Haji, dapur luar. Ini marhalah keempat. Jadi Imam Ghazali lakukan ini semua sehingga beliau bisa jadi orang hebat dan tidak lagi menjadi orang-orang yang tersingkirkan. Mungkin kita sekarang lagi kita yang cewek mungkin pernah PDKT, pernah dipilih kemudian tereliminasi. Tapi Imam Ghazali mungkin zaman-zaman hanya sama pelur dialah ulun gasin, ulun cianali penghana. Tapi terakhir beliau bisa membuktikan beliau ini jadi orang terhebat. Bahkan kalau dalam mimpinya beliau itu sama setingkat dengan Nabi di masa Bani Israel. Sebegitu hebatnya. Kenapa cerita tentang guru kita harus sering kita bilang supaya kita senang kepada guru nanyo. Jangan kamu ada guru di yang diceritakan tentang Abul, kayak mana hebatnya Abul, gimana keramat Abul. Lalu pada sebelum Pak Budi cerita tentang hebatnya Abu Mudi dan saya rasakan sendiri bagaimana hebatnya Abu Mudi. Abu Mudi itu dari Abul. Beliau punya firasat gedepuannya tentang bagaimana kita akan ke depannya. Belum pada Abu Mudi ke dia nyanyi hana kredit. Benar-benar jadian. Saya cuma sampai kelas 5 ngaji. Artinya beliau dari awal sudah tahu itu ilmu firasat dulu. Walaupun kejadiannya mungkin gara-gara ibu dan salah paham, tapi jadi harus keluar dari Mudi. Nah, begitupun saya ketika mau balik ke sini, kayak ini Pak Abu. Pertama saya kuliah di IAIN, lalu kata aku lebih jangan kamu kuliah di IAIN. Kenapa? Kalau kamu kuliah di IAIN, jin ke Wahabi. Saya keluar dari IAIN dan masuk kuliah lain, kata aku masuk teknik sipil. Aku yang itu dalam teknik sipil supaya apa? Supaya orang di Mudi sudah ada biaya meningkat, yang benci kawan biaya meningkat. Karena aku tahu arahnya ke depan gimana. Makanya saya bukan SAG, tetap SD gelar saya. Itu perintah guru juga. Bagaimana kita tampil kepada guru. Belum enak, belum kemudian daya. Dendam juga dia. Kah ada kemudian daya? Punya kemudian daya kah? Mati daya kok. Kenapa kamu punya kemampuan? Punya kemudian daya boleh dijawab kah? Jadi pada ya kok. Lebih bagus kamu sekarang bukan berlomba-lomba pada daya, tapi pudik daya yang karena kasih mulut pada yang lain. Saya pertama semput di dalam itu. Selesai itu, lalu pedang mulai kata aku jangan juga kayak kau dari aku mana semput di masjid di menasah. Dayanya gak ada tapi semput. Karena tugas kita hanya put dan semput, bukan tugas kita untuk menganggar-anggar sebagai pimpinan daya. Saya ikuti itu. Nah itu cerita daripada guru saya. Begitupun urun-urun punya cinta kepada guru akan ada cerita lain. Abu Mudi sendiri kebetulan beliau galak dulu, mesti senang dulu. Setiap kesempatan ada satu cerita. Nyan murid belum zero, izin gawe. Tapi malim dan keumumkan ini di setiap kesempatan. Nyan sikul dia semuanya anak murid belum
paling smart belum paling saya kata beliau, dia pegawai negeri tapi ilmunya semua ada dari saya. Kenapa? Karena udah ikut yang pegawainya. Jadi intinya bagaimana bukan hanya kita senang pada guru, bagaimana guru yang lainnya senang kepada lainnya. Nah ini esensi daripada ilmu tasawuf. Jadi bukan hanya cinta pun. Jadi ibaratnya kita ngajinya cuma sebentar, tapi saat-saat beberapa hak apa uji ilmu mendoka. Udah bapak katanya mandum ilmu yang katanya. Seperti itulah bagaimana transfer ilmu terjadi pada ilmu agama, beda dengan ilmu sekuler. Makanya Imam Ade dengan Ade, bagaimana kita mendengar banyak kisah-kisah daripada orang yang mengajar kita termasuk Ronyo tentang ilmu Ghazali. Kita sudah ngaji sudah berapa minggu, tapi masih bercerita tentang keagungan beliau supaya pada dapat kita tahu dan ilmu Ghazali karena kita sudah senang kepada sosok Imam Al-Ghazali. Nah, kita masuk ke kitab pertama ini. Kitab Al-Mu'allafah radhiyallahu anhu, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, semoga beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawwarul karim, al-azizur rahim. Segala puji bagi Allah, Raja yang amat hakim, lagi amat murah, lagi amat mulia, lagi amat keras, lagi amat kasih sayang. Alladzi fataras samaa'i wal ardi bi qudratihi wa dabbara al-umura fi daraini bi hikmatihi. Tuhan yang menjadikan 7 tentara langit dan bumi dengan putranya dan mengira-ngirakan segala pekerjaan di negeri ini dengan hikmatnya. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok berdiriannya. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadati, dan tidak dijadikan jin dan ins melainkan karena ibadat akan Dia. Wa tariqu wadhiqun liqasidina wa dalilu alaihi la'ilun linnadhirina walakin Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jalan yang amat nyata bagi segala orang yang memasukkan akan Dia, dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang berdiri akan Dia, dan tetaplah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dikehendakinya dan menunjukkan orang yang dikehendakinya, dan Dialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang mendapat petunjuk. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-abraril thayyibin ajmain. Dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi Muhammad penghulu segala anbiya dan mursalin, dan atas segala keluarganya yang benar lagi yang baik-baik sekalian. Iklamu ya ikhwani as'adukumullah wa imanan min fadlihi. Ketahuilah olehmu kamu sekalian, hai segala saudaraku, yang telah memberi bahagia akan kamu oleh Allah dan akan kami dengan keridhaannya. Apa yang perlu kita ketahui bahwasanya segala ibadat itu buah dari ilmu dan faedah umur dan hasil yang dituntut bagi hambanya mendapatkan Dia akan perniagaan segala aulia dan jalan bagi segala orang yang bahagia, yang takut dan bahagia, yang ketinggian dan tempat kasar yang mungkin cita-cita, dan orang yang karam atau mulia, dan kerjaan laki-laki dan ikhtiar mempunyai mata hati, dan yaitu jalan orang yang dapat bahagia dan jalan syurga. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku Tuhan kamu maka sembah oleh kamu. Segala kenikmatannya, ceritanya pengarang memberikan pujian kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik bentuk. Walaupun buronyo bedanya mungkin, nah yang berpermenter tiba-tiba lagi belum sempat sakit sedikit jadi agak menjerit muka baju, tapi Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Begitupun Allah tujuan menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah, dan juga kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengatur segala sesuatu. Allah berkehendak kita mendapat petunjuk, dapat petunjuk kita. Allah berkehendak kita sesat, uronyo dengan sesat. Makanya jangan coba-coba anggap, termasuk urun maling, jangan menganggap dia maling. Kenapa? Karena saat Allah cabut ilmu, uronyo jika pengai. Besok oh lu ure, lu maling, lu ustaz, lu hayu. Uronyo bertanya sokong, uronyo bertanya ilmu yang Allah Taala. Berapa tidak gede? Begitu banyak ulama yang paten dengan di bersambut dengan sorting, oh ambil kali. Kenapa? Ilmunya dicabut oleh Allah. Makanya ilmu yang hari ini saya ucapkan melalui lidah saya, yakinlah bahwa ini bukan saya yang mengaturnya, tapi Allah yang ingin agar ilmu ini sampai ke dalam. Mungkin Allah titipkan melalui lidah, tapi tidak boleh kita
Uronyo bertarik Allah, uronyo bisa. Sama lagi nyawang dengan tadu langsung memprek rumah saja juga bisa. Lakonannya uronyo, lakonannya malamnya kerdik, hari yang kedua lo nggak boleh lagi, sah-sah saja. Karena suami kita pun punya titipan. Kalau nggak diambil sama janda, nggak sama cewek lain. Jadi kan memang posisi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi di dunia ini. Siap-siap kita kehilangan apa yang kita miliki, termasuk itu. Jadi tidak boleh ada yang sombong, termasuk ulul malim. Ini juga sindiran untuk saya. Saya tidak boleh sombong. Nyodak beli media sawu, menyodak dengku yang sumber di media sawu tapi nyodak sombong. Berarti kau jangan haji sumber. Masuk dulu. Kalau saya sumber tapi juga saya masih sombong, masih merasa saya pintar, berarti saya tidak pantas untuk mengajar tentang ilmu tasawuf ini. Begitulah yang diajarkan oleh Ibu Ghazali. Inilah wa ikhwani as'alullah bimaradi. Ketahuilah para saudaraku, semoga Allah memberikan kebahagiaan dengan ridhanya Allah, agar ridhanya madu akan digabungkan oleh Allah dengan murid-murid yang takwa, murid dia. Dan kita tahu dari firman Allah, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhanmu maka sembahlah aku. Jadi saat kita tahu apa yang tujuan daripada uripnya, tujuan kita adalah ibadah. Tanya urip di dunia sementara. Tanya orangnya mungkin tidak aja berangkatku. Hawa demi kepiting, tidak aja demi kepiting. Lalu tanya, apakah kepiting kalau dipotong jadi kepotong? Mungkin bisa kita masih hari ini makan apa yang kita mau. Tapi ingat tujuan kita. Jadi kita bagi kebenaran aku, kita ingat bahwa tujuan kita adalah ibadah. Saya juga minta maaf hari ini mungkin hanya konsumsi mungkin ya. Walid saya kasih mungkin hanya kado ada sediakan konsumsi hari ini ke pengajian minggu depan mudah-mudahan. Tapi tujuan kita hidup bukan untuk makan, tapi bagaimana tujuan kita hidup adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita selalu berpikir bagaimana kita hidup dalam dunianya, kita untuk ibadah karena hidup itu sementara. Kalau kita punya jantung, pohon pisang juga punya jantung. Mesti dapat kerja pohon pisang, dapat kerja pohon pisang. Apakah jantungnya akan copot? Ya bisa jadi kalau ada salah dari ginjal. Tapi inilah tujuan kita, bagaimana takutnya dan jaga hati. Karena hati kita adalah raja dalam kehidupan kita. Kalau hati kita bisa kita kontrol, insya Allah yang lain akan gampang kita jalani. Jadi hidup kita akan lebih bahagia. Karena kesuksesan adalah saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kebahagiaan adalah saat kita menginginkan apa yang kita dapatkan. Saya ulangi, apa beda kesuksesan dengan kebahagiaan? Kesuksesan adalah saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Hari ini saya ingin minum, saya dapatkan, berarti saya sukses. Karena saya dapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapatkan. Saat ini saya dapat minum, saya inginkan ini. Alhamdulillah, nah iya gua, hanya dengan keisprit, hanya dengan keifanta. Data yang paling banget adalah iya gua. Ini yang membuat kita bahagia. Jadi uronyo tanyo na tangin, senang dan alhamdulillah na tangin, itu membuat kita bahagia. Di awal, saya dari jauh masjid, berlihat kendaraan. Hawa dan langit, kita sukses membeli sepeda, itu sukses namanya. Kita senang dengan yang kita dapatkan, itu namanya bahagia. Tapi kita tidak akan bahagia kalau kita tidak senang. Tanya orang langit berlihat Honda, tanya yang Honda berlihat Honda. Kita tidak akan bahagia kalau masih melihat apa yang tidak kita dapatkan. Makanya inilah bagaimana kita menjaga kehidupan kita setiap bertemu orang seperti nun mati bertemu ain terkejut. Jadi posisi kadang-kadang kan lamun dia ada banyak masalah, ada masalahnya kan kejadian ada masalah. Kembali pada firman Allah, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhanmu maka sembahlah aku. Nah ini ajaran daripada kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin mengajarkan kita bagaimana tata cara ibadah. Apalagi firman Allah satu lagi, inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum masykura. Bahwasanya inilah adalah bagi kamu balasnya dan adalah usaha kamu disyukurkan. Kalau kita mau gunakan wadai malam tahun, insya Allah kita akan lihat hasilnya bagi kita. Bagaimana Imam Ghazali guru kita, kibat banyak berhasil udip bahagia sampai meninggal berbahagia.
Suatu hari di tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Desember tahun 505 Hijriah, bertepatan dengan 19 Desember tahun 1111 Masehi. Saat itu Imam Ghazali baru saja sholat subuh. Terima kasih. Lalu beliau berkata kepada adiknya, apa kata beliau? Wahai adinda Lun Nubuah. Adik beliau namanya Ahmad. Saya hari ini kepengen pakai ijazah kafan. Lalu beliau gecok ijazah kafan, gecok. Kehad Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, uroyo ulul ya Allah. Gecok ijazah kafan, gebalut pak muka, gesuk lagi gesuk lidahnya. Kebalut muka. Jakafan dari Imam Al-Ghazali di tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, gebalut muka lagi. Lalu gebalut badan. Gebalut jarohnya, bersedekap seperti orang sholat, berniwaki ke arah kiblat setelah sholat subuh. Gebik mata, dan setelah itu beliau menghadap Allah Ta'ala dengan ucapan La ilaha illallah. Begitu damai, begitu tenang, begitu bahagia. Dan ini menunjukkan esensi daripada kibat ibadahnya. Sudah meningkat ibadahnya, meninggal ibadahnya dulu. Nah perlihatkan lagi ya, tanya meninggal jangan dulu, sehingga kata metawat. Hanali dalam sakit dego, bahkan beliau saking goknya uzlahnya beliau hanali ke dunia mencupi. Walaupun goknya ke dunia, uzlah itu bukan kita hidup miskin. Artinya dunia tidak ada di hati kita. Walaupun tanya mana HP, tanya apa HP. Ada Allah HP yang susah. Allah dan apa tapi Allah pun kita tidak susah. Saya cerita sedikit lagi. Saat beliau meninggal, beliau berkata kepada adiknya dan dua sahabatnya, wahai ulun rokele, menyodong meninggal, baiklah hari baru lain. Biarkan ulun rokele yang ngurus jenazah saya. Akhirnya, anak bukan pada datang, kau yang tinggal dan kaku tulung di dalam rumah supaya dalamnya ulun itu. Nyanduk kau tidak mau orang lain tahu. Tapi ajaibnya di hari kau yang meninggal, seluruh murid kau-nya dari Tus, dari Lazar, dari Khurasan, dari Irak, Menduk, saat itu semua muridnya bermimpi dan mimpinya mimpi yang sama. Seakan-akan Imam Al-Ghazali berhadir dengan tiga orang tadi, satu adiknya dan dua sahabatnya. Beliau datang minta izin, minta pamit sama semua muridnya. Muridnya berkata firasat, gejala rumah dan berdua-dua tetangga aja nggak tahu beliau meninggal. Tapi begitulah bagaimana kebahagiaan tetap hadir bersama kita sampai kita meninggal, dan kita berdoa akibat beredanya orangnya, insyaallah kita hadir mengandungnya akan Allah berikan juga kebahagiaan dari dunia sampai akhir nanti. Kita sudah sampai waktu Isya, kita bacakan Fatihah untuk kita semua niatkan hajat kita, semoga Allah memberikan manfaat dengan berkat ilmu Al-Ghazali. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil yaqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihatil Kitab, yaqdi hajati Alfian binti Izhar dan wa alaihi wa Ja'far supaya bin Yusuf Rudi Gunawan bin Asni Jadau